Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Salsabila, Prodi S1 Farmasi. Dalam video singkat ini, saya akan mengajak kita semua untuk merefleksi isu tentang ujaran kebencian atau hate speech dan etika dalam bersosial media. Sebuah fenomena yang sering kita anggap biasa, padahal dampaknya sangat besar dan nyata di sekitar kita. Ujaran kebencian bukan hal sepele. Di Indonesia, kita dapat contoh nyatanya dari komentar body shaming, penghinaan sara, fitnah terhadap public figure, hingga caci maki antar media sosial. Hal-hal kecil yang biasa dianggap spontan atau lucu justru perlahan melahirkan luka yang besar. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak serius, mulai dari retaknya hubungan pertemanan dan keluarga, meningkatnya tekanan mental tinggi hingga depresi, sampai memicu konflik sosial yang lebih luas. Lalu, di mana posisi kita sebagai seorang muslim yang beriman? Bagaimana kita seharusnya bersikap ketika menghadapi derasnya budaya ujaran kebencian di media digital? Prinsip utama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itu berarti setiap percakapan yang kita ucapkan seharusnya mencerminkan kasih sayang, kedamaian, dan kemuliaan akhlak. Sikap keras, menghina, dan ujaran kebencian jelas itu bertentangan dengan nilai ini. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai tauhid mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan dan jari kita diawasi oleh Allah. Setiap manusia memiliki martabat yang sama, sehingga merendahkan siapapun berarti kita sedang menjauhi akhlak yang dibangun oleh tauhid. Karena itu, melihat fenomena hate speech yang semakin normal, hati kita seharusnya tergerak. Tergerak untuk apa? Tergerak untuk menghentikan kebiasaan ini, tergerak untuk lebih bijak dalam bersosial media, dan tergerak untuk menjadikan ruang digital sebagai tempat yang aman dan penuh manfaat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan hate speech dan membangun etika dalam bersosial media? Mulai dari solusi individu. Pertama, biasakan berbicara baik atau diam. Yang kedua, cek fakta sebelum membagikan informasi. Yang ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau bernada provokatif. Lalu, solusi di lingkungan sekitar. 1. Kamu bisa mengajak teman sekolah atau kampus untuk membuat gerakan komentar positif. Yang kedua, kamu bisa mengajak teman-temanmu membuat kampanye kecil anti-hate speech dalam bentuk poster, konten, atau video. Yang ketiga, mengadakan seminar literasi digital. Yang keempat, melaporkan akun penyebar kebencian melalui fitur report sebagai tindakan simbolis. Sebagai mahasiswa farmasi, saya berkomitmen untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menyebarkan konten bermanfaat, dan ikut menciptakan ruang digital yang lebih aman. Pada akhirnya, keimanan kita diuji bukan hanya melalui ibadah yang terlihat, tetapi juga melalui derita sesama dari dunia digital. Mari wujudkan Islam yang ramah, adil, santun, dan membawa solusi, mulai dari hal kecil, mulai dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.